Ayo Indonesia yang bikin kitab, nanti pakai nyumpah pejabat. Penegak mandi ketok laku. Pakai kitab sendiri. Jangan pakai kitabnya orang lain. Itu diterapkan Bobo. Ini kan diterapkan khusus di Indonesia. Mungkin mereka itu akan bilangnya begini, loh, ini buatannya manusia. Kalau kita bukan buatannya Tuhan, firman Tuhan yang mana yang buat Quran? Sekali lagi yang saya minta semoga perhatian pemerintah betul-betul memperhatikan rakyatnya. Ayo Indonesia yang bikin kitab, nanti pakai nyumpah pejabat. Penegak mandi ketok laku. Pakai kitab sendiri. Jangan pakai kitabnya orang lain. Indonesia, kitab Indonesia. Tulis itu. Undang-Undang Dasar, NKRI, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, itu dirumus, disatukan menjadi kitab, disakralkan. Nanti diruat untuk menjadi kitab sakti. Cuman kalau itu diterapkan Bobo, Ini kan diterapkan khusus di Indonesia. Mungkin mereka itu akan bilangnya begini, loh, ini buatannya manusia. Kalau kita bukan buatannya Tuhan, firman Tuhan yang mana yang buat Quran? Nggak ada. Nggak ada. Alasannya mereka kan Nggak ada. Wahyu itu kan firman Tuhan Bobo. Wahyu firman Tuhan, Quran bukan buatan Tuhan. Kalau bilang Quran buatan Tuhan, kapan? Sejak kapan? Sejak kapan? Tahun berapa? Pedoman Islam. Muhammad lahir Islam belum punya tahun kok. Ayo pakai pedoman tahun apa? Tahun Hijrah. Hijrah itu setelah Muhammad lahir. Islam nggak punya, niru-niru itu. Nggak ada. Jangan membenarkan yang umum, tapi mengumumkan yang benar. Katanya Tuhan hanya satu. Di mana? Nggak tahu. Arab. Apa Tuhan di Arab? Kalau di masjid yang mana? Nggak tahu. Ayo kalau mau totalan sama saya, 1 lawan 1. Cocokan, beneran, dunungan. Berdasarkan ini, berdasarkan itulah milikmu. Tapi kalau kamu berdasarkan saya bagaimana? Jangan berdasarkan kamu, berdasarkan Quran lah untuk kamu. Saya nggak percaya ini. Nyatanya di pondok-pondok itu banyak santri yang meteng itu. Iya. Kalau gitu, keluarkan, corek. Jangan atas nama agama, kalau agama ingin bersih. Siapa yang menodai aturan, corek. Biar ikut apa itu saja. Dilepas. Ini bukan orang Islam secara resmi. Karena sudah menodai ajaran Islam. Kalau agama suci. Berarti, bohong. Makanya kalau tidak tempatnya jangan dilakukan. Lakukanlah yang pada tempatnya. Kita diciptakan sebagai orang Jawa, diutus dari wong Jawa. Nah kok sing tak lakoni kok Arab, kok Inggris? Muka aku urip ning Jawa. Ini. Saya tidak menjelekkan agama, karena jelek dan buruk, senang dan tidak senang itu pasti ada sebabnya. Nggak mungkin ada peristiwa tanpa sebab, nggak ada. Itu kalau di Caroko Jawa, pada Caroko Joto Solo, pada Jawa mo itu margo itu jalan, sebab opo wae, ono peristiwa opo wae mesti ono sebabnya.
Tidak ada peristiwa tanpa sebab. Sampai jadi perang, pasti ada sebabnya. Masa tiba-tiba perang, ujuk-ujuk perang? Ya enggak kok. Enggak. Israel, Palestina sekarang berangkat lagi ini Irak nih. Lihat di TV. Ada sebabnya. Kenapa pimpinan negara kok nggak cari sebabnya apa, masalahnya apa? Kalau ingin hidup merdeka, hidup berdampingan, memuliakan, ya misalnya aku presidennya, saya menyerah kalah tapi untuk kemenangan bangsaku, ya nggak apa-apa. Yang penting sekarang perang sudah selesai. Tapi syaratnya negaraku jangan diaku. Kita menyinggung masalah Palestina Bapak ya, dengan Israel. Kan marak ini kan Palestina perang, bangsa kita ini terutama sekolah-sekolah itu menyumbang dengan Palestina. Ya, sebab katanya satu agama. Tapi kan negara lain. Ya. Seharusnya kan tidak seperti itu. Tetangga kita juga masih banyak yang perlu ditolong ya Bapak ya. Ya. Nah itulah politik. Ini pertanyaannya seperti ini Bapak. Kalau mereka menganggap orang Israel itu orang kafir, ya toh? Ya. Terus orang Palestina ya orang Islam. Orang Islam itu kan harusnya dilindungi sama Tuhannya, Ya. dilindungi sama Allah sebab agamanya sudah betul. Ya toh? Ya. Nah, kenapa tidak meminta dengan Tuhannya hancurkan Israel? Kok malah Palestina yang hancurkan seperti itu? Pertanyaannya. Kalau memang benar-benar Tuhannya itu Tuhan yang paling benar gitu loh Bapak. Ya. Nah, ini menurut Bapak pengertiannya bagaimana? Ini kalau memang orang Palestina itu merasa sudah benar agama yang paling benar, yang paling dekat pada Tuhan, ayo minta pada Tuhan, nggak usah minta sumbangan dari negara lain. Itu mestinya sudah bisa. Kenapa pimpinan Palestina nggak ada yang mempunyai pikiran sampai di situ? Apa nunggu penduduknya habis? Kalau orang Israel dikatakan orang yang kafir, kafir itu yang bagaimana? Ya dah. Saya bukan orang Israel, saya bukan orang Palestina. Makanya saya nggak mau dijebak oleh organisasi agama. Nggak mau saya. Lah, karena sudah menjadi keputusan pemerintah, warga negara Indonesia diarahkan agama, baru lahir nggak tahu apa-apa sudah ditulis tadi, karena orang tuanya. Ini salah, betulnya. Agama bukan pilihannya orangnya. Baru lahir, belum tahu apa-apa, Yang sudah umur puluhan tahun belum tahu, belum ngerti agama itu apa. Katanya dulu agama dipakai kendaraan politik. Sekarang agama itu politik sudah, bukan kendaraannya. Jadi agama itu sudah seperti ini. Ya apa pengeras muni ini. Nah, siapa yang melarang? Sekarang kepala desa itu takut kepala takmir masjid. Coba, siapa yang mau melarang? Siapa yang ada yang melarang? Tidak ada. Karena apa? Sudah umum dan salah kaprah. Salah tapi kaprah, wis kadung umum. Tapi kalau orang yang jernih pikirannya, kalau sudah tahu salah, mau dilanjutkan. Kalau sudah itu tahu salah, mau diikuti. Orang sekarang belum merasani agama, jadi tidak takut. Bukan takut Tuhan, tapi takut orang-orang itu loh. Apa ini yang namanya orang bertuhan? Ayo, jangan takut kalau benar. Harus berani karena benar. Takut karena salah. Oke. Untuk yang sesi terakhir Bapak, mungkin
Bapak bisa memberikan kesimpulan mulai dari awal pembicaraan ini, Ya. mulai dari penjajahan ideologi, penjajahan budaya, sejarah dan sebagainya, dan mungkin istilahnya memberikan kepada kami nasihat anak muda, anak-anak cucu kami agar bisa mengantisipasi dan tetap kokoh dalam memegang jati diri sebagai bangsa Indonesia. Sekalian nanti terakhir masuk ditutup closing statement Bapak. Ya. Monggo. Terima kasih. Karena sekarang ini nasi sudah menjadi nggak akan menjadi nasi lagi. Ada cara. Tinggal orangnya sadar apa enggak. Kalau salah, mau mengakui kesalahannya apa enggak. Kalau ingin menjadi bangsa yang utuh, yang unggul, bangsa yang tangguh, harus sadar diri. Cari diri sendiri dulu. Berangkat dari diri sendiri. Jangan takut nggak punya teman. Karena di kita sudah ada Tuhan kok. Tuhan itu maha benar. Yang maha benar bukan manusia, tapi Tuhan. Nah, manusia banyak, tapi Tuhan hanya satu. Yang maha benar adalah Tuhan. Lakukan yang benar. Pelajari, cari mana yang benar. Kalau benar, lanjutkan. Kalau salah, stop. Kalau ingin menjadi bangsa yang tangguh, yang kuat, aman, tentram, merdeka, lahir batin, jangan ikuti ajaran asing. Urusan pekerjaan, urusan tata kerja, hubungan kerja, orang asing nggak apa-apa. Tapi jati dirimu lah, cari. Jangan senang menyalahkan orang lain kalau belum jelas. Salahkanlah diri sendiri. Makanya para generasi-generasi kita, anak-anak kita, cucu-cucu kita, mulai sejak sekarang di tahun 2025 ini tahun penentuan. Kamu benar ya, mulai tahun ini, sadar mulai tahun ini, tersesat ya, lanjutkan sekarang. Nggak ada orang getun di depan itu, nggak ada. Saya hanya ikut mengingatkan generasi kita. Kita sebagai generasi tua yang di depan, kita harus kukuh, kuat. Jangan takut ditakut-takuti pembicaraan apapun. Yang penting manusia harus tahu benar. Kita di hadapan Tuhan punya hak dan kewajiban yang sama. Indonesia ya Indonesia, sekali merdeka tetap merdeka. Memang baru 79 tahun, nanti tahun depan 80. Makanya 20 tahun lagi Indonesia merdeka 100 tahun. Masuk tahun 2025 masih bodoh seperti ini. Coba sekarang. Sekarang tinggal pemerintah bagaimana. Kalau orang Indonesia pakai rumah ibadah, tempat ibadah dipersulit, tapi budaya asing, budaya Arab ini semua. Setiap desa ada masjid lebih dari 2, musola di desa sini aja. Kalau nggak salah ada 10. Semua nggak ada yang pakai izin. Mau bertuhan kok disuruh izin. Ya. Jadi sekali lagi yang saya minta, semoga perhatian pemerintah betul-betul memperhatikan rakyatnya, memperhatikan jati diri kebangsaan. Karena baik dan buruknya bangsa ini
terletak di pundak pemerintah. Masa disuruh jaga malah mencuri. Jadi kita punya hak yang sama. Semoga ucapan kita ini menjadi acuan, menjadi hiburan pada anak-anak kita, saudara-saudara kita. Marilah kita lekas sadar. Wong nek sadar iki eling samubara. Nggih, eling. Ya.